Kembali kita mengambil surah Ar-Rum ayat yang ke-45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita ada fase-fase yang kita dari lemah menjadi kuat, yang dari kuat menjadi lemah. Jadi ada fase itu. Nah, kata-kata nimbang di dha'fin quwwah itu kalau kita kembalikan kepada apa yang diberitahukan oleh Allah ketika kita kaji mengawali dari kajian kita ini, ya, di bulan Juli ini ada satu ungkapan yang kita perlu kuatkan di sini. Setelah itu dari kita masuk di pekan berikutnya dan ada tahap kelima berikutnya kita akan mengkaji, ya kita sudah mengkaji terkait dengan fungsi sholat. Kemudian di pekan kelima yang lalu, ya, atau ahad kelima yang lalu kita kaitkan dengan struktur yang nanti kita bangun. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan level emosi kita setelah manusia itu balik. Jadi kita kaitkan sampai nanti pagi ini kita akan mengkaji apa yang sebenarnya harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Sebenarnya sholat itu sudah cukup, tetapi mengilmui sholat itu bisa lebih dari cukup. Nah, tapi kita review. Ketika Allah menciptakan, satu adalah Allah berlari, Allah yang khalaqakum menciptakan kalian min dha'fin, lemah. Kapan kelemahan ini terjadi? Kelemahan ini terjadi adalah ketika kita bayi. Jadi bayi. Terus tumbuh, summa ja'ala, tadi khalaqa itu dari tidak ada menjadi ada, nah tidak ada menjadi ada. Lalu dari lemah itu ada sebuah proses yang disebut dengan gerakan. Karena itu karena summa di sini, summa ada kata summa itu artinya punya jeda waktu yang panjang. Apa jeda waktu yang pendek? Yang jelas punya jeda waktu. Ini yang disebut dengan penggunaan kata summa. Ini butuh waktu. Jadi jeda waktu itulah yang kemudian kita sebut proses. Setelah itu Allah menggunakan kata istilah ja'ala. Ja'ala itu menciptakan untuk menunjukkan fungsi. Jadi setiap kata ja'ala nanti ditemukan dalam Al-Quran itu menunjukkan fungsi. Maka summa kemudian setelah lemah itu tidak bisa apa-apa atau belum bisa banyak, maka dijadikan fungsi timbal di dha'fin setelah adanya kelemahan tadi itu dha'fun, ya, kelemahan di sini, ya, langsung kuwatan. Jadi ada satu yang langsung di sini, yaitu setelah dha'fin lemah jadi kuat. Dari proses tadi itu butuh waktu, dari lemah jadi kuat.
Dari lemah menjadi kuat itu juga terjadi emosi. Nah, emosi pada tingkatan anak sebelum atau tingkatan manusia sebelum apa, sebelum dia balik itu kan cukup dengan ini saja. Ya sudah, kita sudah cukupkan itu. Kemudian summa summanya sama di sini ya. Jadi yang summa di sini yang setelah itu masih sama dengan summa. Butuh jeda waktu. Tapi nanti kalau ketemu fa itu tidak pakai jeda waktu. Contohnya faturuni, maka segera, jangan nanti. Nanti ada sebentar lagi jangan. Kalau Allah sudah mengatakan fa setelah itu ada perintah, tolong jangan dijadikan waktu. Saat itu juga. Karena fa itu, jadi kalau sudah faturuni, contoh fa itu tidak kita ambil faturuni ya. Faturuni itu jangan pakai jeda. Contoh surah Al-Baqarah ayat 582 ini. Faturuni, kalau engkau segera mengingatku, maka Allah SWT, aku juga segera mengingatkan. Gitu. Jadi kalau pakai semua. Tapi kalau pakai semua itu berarti ada waktu jeda yang diberikan dalam proses. Nah, semua jamalah min bab ditofilwa, karena ada kata jamalah itu tadi, jamalnya muncul, ya kata jamalah itu muncul, maka fungsinya itulah yang kemudian kita ambil inspirasi dalam mengelola emosi. Nah sekarang setelah lemah menjadi kuat, begitu pula Allah masih menggunakan kata jamalah, bukan kolak lagi, karena sudah ada. Nah jamalnya ini juga begitu. Kita mencari inspirasi formula yang diberikan oleh Allah, bimbang dikuatkan setelah kemudian tambah dulu terus itu berkembang ya. Kalau saya menggambarkan itu prosesnya kan seperti ini ya, dari kecil kemudian terus nanti dari usia ini kemudian turun lagi. Nah itu contoh, kita kembali ke sini, kita ambil inspirasi summa ya, summa kemudian janganlah membak dibuat setelah kuat itu nanti jadi doa, jadi lemah. Itu juga memicu emosi. Ya, mau begini sudah kuat, mau begini sudah, itu memicu emosi. Maka disitulah yang kemudian kita jadikan sebagai inspirasi. Wasyaibah, dan itu menunjukkan syaibah itu artinya usianya sudah nominalnya bertambah, statusnya menjadi senior. Ya. Lalu ketika Allah, nah di sini letaknya sambungannya, kenapa kita kasih sholat? Yang rumah yasha, dia mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu terserah dia. Nah, kemudian kuncinya ada di akhir. Dua, sedangkan ini adalah duanya di sini kembalinya ke Allah. Allah ini alim maha tahu, qadir maha kuasa. Nah, kalau alim itu maha tahu, berarti yang kita sebenarnya juga tahu qadir itu maha kuasa, melakukan kuasa dan bisa. Nah, salah satu yang tersembunyi dalam diri kita adalah
memperhatikan aspek yang bisa mempengaruhi perubahan pada diri kita, yaitu sholat. Kalau kita belajar sholat, maka lanjutannya adalah kita mulai mengacu kepada di surah Al-Ankabut. Jadi innas sholata as-sholatan itu karena kita bangun. Lagi kita ambil yang ada tanda maksudnya bukan. Utlu ma uhiya ilaika. Kita ambil kata pertama utlu, ya. Ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu kata itu adalah strukturnya ini. Kenapa kita harus mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk bisa menumbuhkan sholat? Karena yang pertama perintahnya adalah tilawah, ya. Kalau sudah tilawah itu berarti kita harus belajarnya dari Al-Quran. Artinya baca. Tapi tilawah itu membaca untuk memberikan informasi. Kalau ikra itu membaca untuk menggali, ya. Kalau rotil itu membaca untuk apa? Masih ingat? Membaca untuk meresap. Gitu. Nah, di sini perintahnya adalah itu. Membaca untuk informasi. Dulu bacalah wahai Muhammad, ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari kitab. Terus apa fungsinya terkait dengan emosi kita dengan baca Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah di situ banyak sekali tentang kisah manusia. Al-Quran itu kan isinya cuma 3. Isinya cuma 3. Cara penyampaiannya Allah juga menggunakan 3 cara. Isinya cuma 3. Al-Quran itu 3 saja. Dari Nabi Muhammad SAW ayat isinya cuma 3. Ya. Saya katakan cuma ya karena tidak banyak. Kalau banyak itu malah repot. Sekarang kita ambil dulu supaya kita tahu kenapa harus baca Al-Quran dengan pakai qiraah tilawah ini. Saya kembali dulu untuk menunjukkan isi Al-Quran itu. Satu, itu adalah akidah. Satu, itu namanya akidah. Ya, kalau sebut akidah itu berarti di situ ada sebuah keyakinan, ya. Ya. Kita masukkan namanya akidah. Akidah itu sama dengannya adalah iman. Ya. Sama dengannya di sini munculnya keyakinan. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah syariat. Syariat itu kalau kita ambil sama dengan namanya Islam. Islam itu bentuknya adalah amal perbuatan, ya, aktivitas. Karena Islam itu aktivitas, munculnya aktivitas. Yang ketiga itu adalah namanya akhlak. Akhlak itu sama dengan ihsan. Ya, ihsan itu jadi kalau orang perbuatan ini jadi nilai perbuatan, nilai amal perbuatan. Itu ada di surah Al-Fatihah. Akidahnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini akidahnya.
Terus syariatnya di mana? Syariatnya harus iya karena juga iya karena sakit, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu perbuatan syariat. Terus akhlaknya, nilainya gimana? Nilainya menjadi yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim, menjadi orang yang diberi nikmat, ya, atau orang yang kemudian menolak nikmat, ghairil maghdub, selain dari orang yang dimulai. Yang ketiga, atau menyalahgunakan nikmat, ad-dhalin, sesat. Kalau sudah salah digunakan. Ya. Jadi ini perilaku. Nilainya dari sini. Sudah itu saja. Ini isinya Islam. Jadi isinya Islam itu yang tiga itu. Semua ayat akan membahas tentang akidah atau bersamaan itu dengan syariat, atau di situ ada kaitan akidah syariat. Contohnya di ayat Al-Ankabut ayat 45, ini adalah syariat dan akhlak. Gitu. Di situ ada perintah untuk menjalankan amal perbuatan yang diatur dalam Islam. Lalu ada akhlak. Kenapa? Nanti tanggal Masya Allah, perintah mendirikan sholat, perintah untuk membaca apa yang sudah dimaksudkan, ya, itu nanti akan menghasilkan nilai amal perbuatan dari akhlak. Karena itu akhlak itu ada yang baik kalau sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Kalau tidak sesuai, ya berarti akhlak itu buruk. Sudah gitu. Nah, sekarang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita itu? Kita akan menemukan dengan tiga cara, ya, tiga cara. Jadi tiga cara itu adalah yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita dengan, ya, jalur harful. Harful itu bahasa Indonesianya sama dengan huruf. Huruf itu contohnya ini ya. Contohnya adalah alif, lam, mim. Ya. Contohnya lagi mim. Ini huruf. Apa fungsinya? Fungsi huruf ini adalah terkait dengan komunikasi. Ya. Ini adalah terkait dengan komunikasi. Jadi kalau kita temukan huruf, ya, di dalam Al-Quran, komunikasi. Alif, ba, ta, sin, ha, sekian itu kita pakai komunikasi. Dan ini yang ada dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah, ya, saya panjang tadi. Ya, yang kedua, Allah menggunakan kata ismun. Ismun itu kalau punya orang belajar kata bahasa Arab itu dimaknai kata benda, bukan. Ismun itu kata, ya, kata sebutan, ya. Berarti ini adalah bertujuan untuk mengenali satu al-Khaliq, yaitu Allah, atau al-Makhluq,
makhluk, yaitu selain Allah. Maka pakai isim sebutan. Sebutan itu kan jadi banyak. Ya. Sebutan itu bisa jadi banyak sekali. Ya, kemudian karena banyaknya itu kita dikenalkan banyak sekali dalam hidup. Macam-macam. Ya, sebutan itu kata sebutan nama. Ya, contoh kalau di sini itu misalnya kita wa'alamna dengan asma Allah itu kan mengajari Adam dengan nama. Contohnya gunung. Gunung itu kemudian di bahasa Arab jadi ini jalan, kemudian ba dan jabal. Oh, ternyata gunung itu buat sama Allah Ar-Rahman. Itu namanya isim. Jadi kata sebutan nama itu untuk mengenali, mengenali. Jadi kita kembali mengenali makhluk atau mengenali alam. Itu pakai isim. Nah, sedangkan makhluk dan khalik itu punya aktivitas yang dikerjakan, maka Allah kenalkan dengan sebutan fi'lun. Ya, fi'lun. Fi'lun itu sama dengan kata kerja. Kata kerja itu digunakan untuk apa? Mengenali perilaku. Ya. Mengenali perilaku. Sebenarnya saya langsung begini supaya nanti ilmunya disesuaikan. Ini bukan sudah tidak disesuaikan lagi, tapi memang sudah harus kita lakukan di dalam keseharian. Sehingga nanti kita mencoba mengenali perilaku. Perilakunya siapa? Perilakunya bisa Allah. Perilakunya Allah seperti karena kami dan saya dalam Al-Quran. Ya, itu yang kita kaji itu. Supaya kita bukan bahwa yang kita kaji dengan satu momen dengan momen yang lain kalau tidak dihubungkan nanti putus. Nah, Allah mengajarkan kepada kita dari ayat ke ayat, dari surat ke surat itu tidak putus dan putus karena bersambung. Nah, jadi mengenali perilaku Allah-Allah. Bagaimana mengenali? Karena Allah itu mengenali dirinya dengan saya, kadang dengan kami. Nah, ini harus kita kenali itu. Makanya Allah menggunakan kata kerja. Kami menurunkan. Nah, gitu. Saya menciptakan. Itu beda. Kalau Allah menggunakan kami menurunkan, itu berarti menunjukkan keagungannya. Tapi kalau aku menciptakan, itu berarti fungsinya adalah mentauhidkan. Itu beda. Ya. Atau mengenali makhluk. Ya, namanya al-makhluk. Selain Allah itu makhluk. Mengenali makhluk banyak. Ya, contohnya iblis istakbar, sombong. Oh, berarti perilaku iblis itu sombong. Apalagi perilakunya siapa? Perilakunya Ibnu Adam apa? Mengatakan apa yang dikatakan? Zalamtu nafsi. Aku menzalimi diriku sendiri. Ketika disesatkan oleh iblis
yang disalahkan bukan iblis, tapi dirinya sendiri. Nah, kita mengalami perilaku Nabi Adam yang disesatkan, yang menyesatkan itu iblis, karena iblis membohongi. Nabi Adam tidak punya pengalaman bohong, ya. Lalu akhirnya melanggar larangan Allah. Kan harusnya disalahkan kalau saya, bukan kita, saya. Kalau saya harusnya Robbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku dzalaman telah dianiaya iblis. Bukan Robbi ini dalam nafsi. Wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku sendiri, bukan. Itu kalau saya. Tapi Nabi Adam tidak melakukan itu. Oh, berarti perilaku Nabi Adam itu tidak melempar salah kepada iblis, kesalahannya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Ini yang kita pakai inspirasi emosi. Kenapa? Karena kalau kita melempar kepada orang lain itu yang salah, gara-gara dia tidak jadi begini, maka tidak akan habisnya. Dia kalau tidak terima habis ini. Tapi kalau kita yang mengakui kesalahannya itu berbentuk afirmasi, ini akan menjadi kelegaan dan perubahan pada diri kita, karena yang emosi kita. Itulah sebabnya kemudian sholat itu kita yang harus melakukan, bukan orang lain. Itu nanti kaitannya. Nah, Allah menggunakan fi'il kata kerja. Isi Al-Quran itu 6.236 ayat. Yang ketiga, kalau tidak harfu ismun, kalau tidak huruf ya berkait kata sebutan nama, kalau tidak kata sebutan nama ya kata kerja atau tiga-tiganya ada. Jadi cara Allah menyampaikan apa yang menjadi firman-Nya, dan Al-Quran itu menjadi panduan kita dari lahir sampai mati. Dari lahir sampai mati. Panduannya dari situ. Semuanya apa saja, tidak terkecuali. Nah, termasuk yang kita kaji ini tadi. Sehingga untuk memfungsikan sholat itu butuh membaca Quran dulu. Tapi membacanya itu harus menerima informasi dari Quran. Makanya tidak pakai Iqra' ma uhiya ilaika minal kitab. Allah tidak pakai Iqra'. Allah juga tidak pakai di situ Rattil ma uhiya ilaika minal kitab, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Muzammil. Rattil, kata-kata rattil ada wan sebelumnya. Walau tidak Quran tartilan di surah Al-Muzammil. Al-Zid hari walau tidak Quran tartilan. Saya keluarkan dulu terjemahnya supaya nanti langsung bisa membaca terjemahnya. Jadi kata utlu berarti kita mengambil informasi yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita diminta membaca untuk mendapatkan informasi dari Al-Quran itu. Surah Al-Muzammil. Ya, orang yang berselimut. Ayat yang 4. Di sini bacaan. Rutin. Warotil bacaan. Apa artinya rotil? Bacaan dengan meresap. Makanya pelan-pelan. Tapi ayat ini tidak pakai rotil, ya. Juga tidak pakai sebagaimana yang terjadi di surah Al-Alaq. Al-Alaq. Di surah Al-Alaq ada nama Iqra. Bacaan juga. Tapi ketika di surah Al-Ankabut itu tadi, Al-Ankabut ayat 45. 42.
baca, kan baca semuanya, baca. Kalau kita mengambil terjemahannya, kita tidak mendapatkan esensinya. Makanya saya sampaikan secara bahasa ini. Terus apa kaitannya dengan kita membicarakan emosinya? Ya disinilah setelah itu kita tahu bahwa suasana yang terjadi dari kuat menjadi lemah bisa jadi sering. Kok gak mau saya ngerti? Ini buntung. Gitu kan? Dari anaknya gak ngerti, cucunya gak ngerti, tambah emosi. Siapa yang bisa mengendalikan? Saat seperti itu, jika itu saya, usia sudah 89 tahun, saya minta sesuatu. Saat saya minta, sedangkan gerakan saya itu sudah melemah, mau berdiri, ngisi. Tulungan lagi, tulungan. Padahal ada di situ. Kita sudah berbicara, ucapan kita sudah mulai melemah. Terus apa yang bisa menolong kita? Saat itu apa yang bisa menolong saat itu adalah kebiasaan kita memfungsikan sholat. Tidak ada lain, tidak ada. Karena isinya sholat itu juga dikira. Kita pakai maaf ini, bukan kampanye ini, tidak ada kaitannya dengan kampanye. Ya, isinya sholat itu tidak. Sekarang isinya sholat itu apa? Satu, itu adalah membaca Al-Quran. Kalau tidak sedang membaca Al-Quran berarti sedang ya menyebut atau dikir yang sudah dikir. Kalau tidak sedang dikir itu berdoa. Isinya cuma 3 Nah, baca Al-Quran tadi ada qiraah, ada tilawah, ada takbir. Berzikir menyebut nama Allah, berarti di sini kita mengenali Allah Al-Khaliq. Dan berdoa kita butuh Allah sebagai Allah kita makhluk. Kita kenal. Nah itu kalau kita fungsikan, maka dalam doa kita itu sudah bisa menerima sebagaimana cara menerimanya Nabiullah Israil. Siapa Nabi Israil? Jangan dalam Nabi Israil itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, Yakub. Nabi Israil atau Nabi Yakub itu ketika dalam posisi anaknya itu gak ngerti sampai kemudian kehilangan Yusuf untuk sementara, lalu dampaknya sangat sedihnya buta. Apa yang terjadi? Innama basi wa husni, sesungguhnya perasaanku ini gak bisa diterima, gak bisa dipahami oleh anakku. Maka aku serahkan saja kepada pencipta. Basi wa husni illallah. Selesai. Sehingga emosinya bisa dialihkan dalam tempat yang sesuai. Jangan kemudian Pak itu kan nabi, lah saya bukan. Lah kalau tidak dicontohkan nabi, terus dicontohkan jin, bahkan posisinya itu.
Sehingga menghadapi anaknya, Nabi Yakub tidak butuh emosi. Maka disebut sobrun jamil. Sobrun itu sabar, jamil itu baik, tapi secara posturnya itu sabar tapi gak usah gede-gede. Sabar. Nah ini berarti ada sobrun jamil. Kalau ini gede-gede jamil, sobrun jamil ya. Kalau harus begini, aku mengajar. Itu kalau sudah diserahkan kepada Allah. Kalau dipikul sendiri tidak bisa. Contohnya dipikul sendiri, Fir'aun. Ketika Fir'aun itu mengatakan Musa, Tuhanmu siapa? Ya. Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun bilang, coba tanyakan kepada seluruh penduduk Mesir, pernahkah mereka mengenali Tuhan selain itu? Baik, kalau begitu tidak apa-apa, nanti bisa mengatakan Fir'aun, kalau kau sekarang Tuhan, terus bapakmu dulu yang melahirkan Tuhannya siapa? Kakekmu dulu Al-Baqul Awwalu, kakekmu buyutmu, canggamu itu Tuhannya siapa? Fir'aun bingung. Karena itu emosinya memuncak, tidak terkontrol. Maka cukup dengan satu kata, bunuh Yesus. Bedakan dengan Nabi Israel dan Nabi Yakub. Serahkan kepada pemilik. Nah kita menyerahkan kita pada pemilik kita. Itu dengan cara apa? Sama. Di Qurannya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita serahkan. Setiap hari kita berserahkan. Setelah itu kita ingin sepertinya kita berkuasa sendiri. Dia salah. Yang di situ malah emosinya. Padahal kita kalau ketemu berikan juga pasti kita mengucapkan apa? Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Sayangnya itu hanya untuk sering digunakan berita-berita. Kalau misalnya ada berita, saya itu jatuh dari motor, belum mati, saya itu benar itu, bukan karena perbuatan mati. Jika ada relasi itu jatuh dari motor, belum mati. Memangnya innalillahi itu hanya untuk kematian, bukan itu musibah. Nah kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, maka emosi itu akan tertata. Otomatis dia tahu diri. Dia meletakkan sisi-sisi hormon mana yang harus kemudian mendominasi, hormon mana yang kemudian harus ditekan, yang didominasi itu sudah diatur. Sudah, tidak usah kita bilang, kamu yang ini, kamu yang ini. Itu kalau kemudian memfungsikan sholat itu. Nah ini maksud saya, kita kaji begini. Itulah kemudian kita baca Quran tadi sehingga kita dapat inspirasi. Ternyata Nabi Yakub itu. Allah juga menyatakan nabinya yang emosi. Nabi yang ditelan ikan paus di siapa? Nabi Yunus. Itu emosi. Nabi Yunus itu manusia. Tapi diceritakan bukan untuk menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai nabi, tapi diceritakan kemanusiaannya. Di situ ada pelajarannya. Apa emosinya Nabi Yunus? Kaum yang membuat baru itu kemudian diberi ancaman. Misalnya hari ini hari Rabu, sekarang hari ini yang mahal.
Terus disampaikan kepada kaum, sebab kalau kamu tidak segera bertobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, akan datang malapetaka yang besar sekali kepada kalian semuanya. Berbicara biasanya ucapan seperti itu kaum atau pendengarnya ada dua, ada tiga, yakin, ragu-ragu, sama sekali tidak percaya. Ya, ini terjadi di kaum Nabi Yunus. Begitu saat Nabi Yunus menyampaikan itu dengan keinginan agar semuanya tahu pada malam harinya. Jadi nanti malam itu Nabi Yunus pergi tanpa pamit, itu namanya abaroh. Makanya dia berkata buat in abaroh. Ketika siapa yang pergi tanpa pamit, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Bahasa Surabaya demikian. Tapi kan dari makhluk ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Maka pergi tanpa pamit ini supaya jadi pelajaran. Kaum Nabi Yunus ketika mendapati di rumah Nabi Yunus tidak ada, dan itu sudah malam, 30 hari besok, sudah mulai berubah. Yang tadi tidak percaya mulai ragu, yang tadi ragu mulai yakin, yang yakin tambah takut. Mana Yunus? Mana Yunus? Cari. Nabi Yunus sudah sampai di pantai. Jadi meninggalkan umatnya, meninggalkan umat itu bagi Nabi dilarang. Maka Nabi Muhammad tidak pernah hijrah meninggalkan umatnya, kecuali atas perintah Allah untuk meninggalkan Mekah dan meninggalkan Mekah untuk kembali ke Mekah, memerdekakan Mekah. Nah, ada ceritanya Nabi meninggalkan umatnya. Nah, ceritanya Nabi Yunus, maka emosinya karena sudah ya marah. Apakah kamu pergi? Apa yang terjadi? Naik kapal kan meninggalkan daratan. Dicari di daratan, tidak ada. Beliaunya sudah dilakukan. Di lautan ada satu hukum kalau kapal ini terjadi masalah, berarti di dalamnya ada penumpang yang sedang bermaksiat atau yang sedang berbuat salah. Untuk mencari orang yang berbuat salah, saat itu kebiasaan dilakukan lontering alias dipocok. Semua nama penumpang dimasukkan, kemudian di dalam kaleng itu langsung bukan Yunus. Oh, kepakan. Ulangi. Bukan lagi Yunus. Oh, 2 kali. Ayo 3 kali. Masukkan ini. Yunus 3 kali kalau Yunus. Yunus sini. Nah, yang keluar namanya hanya satu solusi, dibuang doang. Itu dibuang doang. Begitu Nabi dibuang ke laut karena namanya keluar terus, buang belum. Kapten terus menjalankan kapal. Anak buah biarkan sudah, urusannya tidak tahu. Selesai. Saat itulah Nabi Yunus kemudian, namanya Nabi yang mengutus Allah, yang memberi pelajaran Allah, yang menyelamatkan juga Allah. Makanya Allah mengutus Nuh, yaitu ikan paus. Yang mestinya kalau dalam bahasa kita, bukan bahasanya Allah. Ikan paus, jangan kamu bicara dulu. Ditelan aja ya. Wah, sedot masuk. Selesai.
Begitu masuk, Allah juga perintahkan. Setelah itu jangan lama-lama, muntahkan di tepi pantai. Ya, sesuai perintah Al-Khalid kepada Paulus itu. Tapi pelajaran bagi Nabi Yusuf sama dengan yang dikatakan Nabi Adam, bukan menyalahkan kita karena aku ini. Ya. La ilaha illa anta, pengakuan bahwa tidak ada ilah yang aku sembah, yang aku taati, yang aku tunduk kecuali anta, engkau ya Allah. Subhanallah, tidak ada cacat bagimu, tidak ada. Tidak ada kekurangan yang bagimu, wahai Allah. Tidak ada engkau berperilaku yang tidak baik, ya Allah. Ini kuntu minadz-dzalimin. Yang aku Nabi itu sendiri tidak dilempar sama kepada orang lain. Karena itu seringkali emosi ini memuncak ketika kesalahan itu dilempar ke orang lain. Masuk rumah kepreset karena ada genangan air, bukan genangan sih, ada percikan air. Akhirnya semua ini kamu kita lama terus selesai, nggak selesai, sakit tetap sakit jadi. Nyalakan orang sekampung juga tetap sakit. Terus gimana supaya sakitnya itu bermanfaat? Ya istirja, kembalikan lagi ke Allah. Jangan kembalikan ke mana? Ya sampai kita baca dalam sholat yang alhamdulillah, kalau aku terpuji itu juga pujian dari Allah. Sekarang aku terjatuh, berarti di situ Allah tetap terpuji. Yang terpuji, ya terjatuh. Mereka balik berarti memfungsikan sholat itu. Nah, ini yang kita kaji itu di sini. Akhirnya Allah begitu. Ya dengan cara seperti itu Allah sampaikan begini yang dibicarakan Nabi Allah Yunus ketika terjadi seperti itu, emosinya memuncak. Ya mesti emosi lah kalau kita bisa Nabi Adam kemudian gara-gara iblis itu rusak. Tapi ucapannya kalau ini dalam itu nafs. Ya kesimpulannya pagi ini. Ya, baik kita yang mau senior atau yang sudah senior, tetap kalau ada apa jangan dilempar sesuatu yang salah kepada orang lain. Kembali lagi dan kemudian minta maaf kepada Allah. Itu semuanya diomong gak enak sing lakon. Enak juga, gak enak yang melakukan. Iya, karena yang melakukan bahasa Belanda. Sedangkan prinsip ini dari Allah. Terus kita mau ngambil dari siapa lagi? Kalau nggak dari itu, kita mau ngambil sendiri. Kita punya pengalaman hidup juga bagaimana? 70 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita bagaimana? Sedangkan sebelumnya Allah Maha. Kita punya pengalaman apa? Kalau tidak mengambil dari Allah, kita mau cari pengalaman dari mana? Gitu. Nah inilah yang kemudian kita bagi. Kita bagi. Jadi saya fokuskan, sekarang kita fokus dua saja. Ya. Dalam sholat kita fokuskan semuanya harus kita kembalikannya. Kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Semua apa saja kita kembalikan itu kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Lalu kemudian apa saja yang kita lakukan? Ya, mungkin suatu ketika yang kita lakukan buruk, mungkin suatu ketika yang kita lakukan baik. Jangan segera diakui kalau tidak bisa melakukan kebaikan, dan jangan segera melempar kesalahan kalau diuji dengan keburukan. Ya, jangan dilempar. Tapi akui dulu aku. Tapi ini sekali lagi tetap butuh latihan.
butuh latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa. Kita ini selalu dilatih. Ya, jadi ini yang kemudian jadi kesimpulan kita pada ini. Kita butuh melatih diri, dibiasakan mengakui kesalahan itu pada diri kita. Jangan dilempar kepada orang lain. Akui, Robbi ini dalam itu nafsu. Sudah, gitu saja. Tapi jangan dia gara-gara dia itu akan memicu emosi. Ya. Kenapa emosi? Karena emosi itu kan bergeraknya apa? Keluar. Nah, supaya emosi itu tidak bergerak keluar, kita redam dalam diri itu. Kita redam dalam diri. Tuh, berarti bukan emosi, Pak? Ya iya, bukan emosi, tapi di situ namanya SABA. Ada terhadap perintah, sabar terhadap perintah, sabar terhadap larangan, dan sabar terhadap musibah, ujian, dan lain-lain. Namanya sifat. Ini dasarnya. Ini bukan ide. Ini juga bukan inspirasi. Ini adalah inspirasi Allah ketika kita mengelola emosi itu. Ingat, emosi itu kan pergerakan dua. Namanya nafas. Nafas itu pergerakan keluar dan pergerakan masuk. Maka nafas itu nafsu. Dalam diri kita ada nafsu. Ini nanti kita gali berikutnya adalah bagaimana seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan ada nafsu 3 itu. Nah, ini dulu. Dua itu. Jadi dua itu untuk kita mati terus. Ada sesuatu yang baik. Oh, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas anugerahmu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu bisa sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat atau 2 rakaat. Sudah atas anugerahmu. Bukan. Alhamdulillah ya Allah ya atas anugerahmu. Tapi kan sudah tahu kedudukan kita yang sebenarnya kan orang tua. Mungkin sudah tahu yang sudah kita kaji sebelumnya. Kedudukan kita sebagai apa? Anak kita sekarang usia berapa? Atau yang lebih lengkapnya usia berapa? Kalau anak kita sekarang ada yang usianya 40, berarti begini kan? Kalau anak kita usianya 40 tahun, ada anak kita, anak bapak atau ibu yang usianya 40 tahun, dia harus belajar. Sekarang ini dipikirkan adalah apa yang kita tinggalkan yang menjadi keabadian. Ayo kita berpartner. Nah, kalau berpartner berarti di sini. Ayo kita berpartner dengan anak kita. Begitu, tahu kedudukan. Kalau tidak tahu kedudukannya, emosi itu saya baca otomatis akan terbentuk. Kenapa? Karena kita selalu mengembalikannya kepada benci. Kalau mengembalikan kepada kita tidak selesai. Dari bisa-bisa itu bisa rusak. Bibir bisa keluar. Sampai kapan? Cepat. Nah, inilah bentuknya kita mengelola emosi. Baik di usia jelang semua atau sudah semua. Itu betul. Mari kita berkata bersama. Kita sambung dengan demikian bahwa alam kita sudah berjanjikan setelah kita selesai di sini untuk bisa berjanji sampai majelis ini kita tutup dulu. Allah SWT seluruh dari kebenaran saya kembalikan kepada pemerintah Allah dan seluruh kesalahan saya kembalikan kepada diri saya karena itu saya minta. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah. Baik, jemaah sekalian, demikian yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.